Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai inovasi biopori botol plastik untuk peningkatan infiltrasi. Di sini anggota kelompok kami ada Alfasya Viola dengan NIM 114230002, Nasifa Diaul Haq NIM 114230003, Mutia Aniska Putri 114230012, Desinta Astuti 114230016, dan Bagas Dwi Indarto 114230055. Latar belakang, lahan terbuka yang semakin sempit dan permukaan yang tertutup beton atau aspal menghambat penyerapan air hujan menyebabkan genangan yang berkurang cadangan air tanah. Lubang resapan biopori adalah solusi inovatif. L- LRP adalah lubang silindris vertikal yang diisi sampah organik berfungsi memperbesar resapan air, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan makanan bagi biota tanah. Inovasi menggunakan botol plastik bekas sebagai pengganti pipa VPC yang mahal menjadikan biopori lebih murah dan ramah lingkungan. Selain meningkatkan daya serap tanah, biopori botol plastik juga berkontribusi pada pengelolaan sampah organik dan plastik, mengubah sampah menjadi kompos yang menyuburkan tanah. Di sini terdapat rumusan masalah kami, yaitu apakah pemanfaatan botol plastik bekas pada pembuatan lubang resapan biopori dapat meningkatkan daya serap tanah? Dua, bagaimana cara mengurangi resiko genangan air dan banjir yang ada pada lingkungan sekitar? Serta nomor tiga, yaitu apakah pembuatan biopori ini dapat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah? Untuk tujuan proyeknya sendiri itu untuk meningkatkan daya serap air tahan tanah menggunakan botol bekas. Yang kedua, mengurangi risiko genangan dan banjir. Yang ketiga, mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik melalui pemanfaat botol plastik bekas sebagai bahan biopori. Untuk landasan teorinya, infiltrasi merupakan peristiwa atau proses masuknya air ke dalam tanah umumnya, tetapi tidak mesti melalui permukaan tanah dan secara vertikal. Infiltrasi merupakan suatu peralihan atau pergerakan air dari permukaan tanah yang terus bergerak di dalam profil tanah yang prosesnya dikenal dengan perkolasi. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi, di antaranya seperti kedalaman genangan dan tebal lapisan jenuh, kelembapan tanah, pemampatan oleh hujan, penyumbatan oleh butir halus, tanaman penutup, topografi, dan intensitas hujan. Faktor-faktor tersebut akan menentukan nilai infiltrasi dari suatu wilayah tertentu. Proses infiltrasi melibatkan tiga proses yang saling tidak tergantung satu sama lain, yaitu pertama, proses masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah. Berikutnya, tertampung air hujan tersebut di dalam tanah, kemudian proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain, bawah, samping, dan atas. Selanjutnya ada pengujian infiltrasi. Pengujian infiltrasi dibagi menjadi dua, yaitu pengujian tanpa biopori dengan menggunakan air volume 3 liter didapatkan waktu meresap secara keseluruhan selama 199 detik. Maka dengan rumus debit yang ada didapatkan debit sebesar 15,0,75 mili per detik. Yang kedua ada pengujian tanpa biopori dengan menggunakan air volume 3 liter, dapatkan waktu meresap secara keseluruhan selama 116 detik. Maka dengan rumusan debit yang ada didapatkan sebesar 25,862 mili per detik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan biopori mampu meningkatkan laju infiltrasi air ke dalam tanah sekitar 71,5% lebih tinggi dibandingkan tanpa biopori. Peningkatan debit ini disebabkan oleh keberadaan lubang biopori yang memperbesar jalur masuk air secara vertikal, sehingga air lebih cepat meresap ke dalam tanah. Selain itu, bahan organik di dalam biopori juga membantu memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur dan berpori. Hasil ini membuktikan bahwa penerapan biopori dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi limpasan air permukaan.
yang pada skala lebih besar berpotensi membantu menurunkan risiko genangan atau banjir saat hujan deras. Yang berikutnya yaitu simulasi dampak banjir. Berdasarkan hasil percobaan infiltrasi laju penyerapan air di lahan dengan biopori terbukti lebih tinggi dibandingkan lahan tanpa biopori. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk mensimulasikan dampak biopori terhadap potensi banjir, terutama dalam skenario curah hujan tinggi. Sebagai perumpamaan, misalkan terjadi hujan dengan intensitas 20 mm per jam di area seluas 100 meter persegi, berdasarkan dari hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa tanah dengan biopori mampu menyerap air jauh lebih banyak dan cepat yang sangat signifikan dalam mencegah limpasan dan genangan. Berikut merupakan foto pengujian simulasi banjir skala mini. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, pembuatan lubang resapan biopori dari botol plastik bekas terbukti mampu meningkatkan daya serap air tanah, ditunjukkan oleh kenaikan laju infiltrasi sebesar 71,5% dibandingkan tanah tanpa biopori. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan botol plastik bekas sebagai alternatif pipa PVC adalah solusi yang efektif, murah, dan mudah diterapkan untuk memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah. Yang kedua, peningkatan daya serap tanah melalui biopori berkontribusi nyata dalam mengurangi risiko genangan dan potensi banjir lokal, terutama dalam kondisi hujan sedang hingga lebat. Pengujian infiltrasi menunjukkan bahwa tanah dengan biopori mampu menyerap air lebih cepat dan dalam jumlah lebih besar, sehingga mengurangi limpasan permukaan atau runoff, dan peningkatan ketahanan lingkungan terhadap curah hujan tinggi. Yang ketiga, pengujian ini mendukung pengurangan sampah organik dan plastik melalui pemanfaatan limbah sebagai bahan utama untuk biopori. Sampah organik yang dimasukkan ke dalam lubang biopori dapat terurai menjadi kompos, sementara penggunaan botol plastik bekas mengurangi pencemaran plastik dan memberi nilai guna baru. Berikutnya ada saran. Yang pertama, penggunaan biopori dan botol plastik, bekas maupun pipa PVC sebaiknya dapat diterapkan lebih luas di lingkungan rumah, sekolah, dan fasilitas umum. Yang berikutnya perlu dilakukan percobaan lebih lanjut di jenis tanah yang berbeda, seperti tanah liat atau tanah pasir, untuk mengetahui seberapa efektif biopori bekerja di berbagai kondisi lahan. Berikutnya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat biopori penting dilakukan. Kemudian, biopori bisa dikombinasikan dengan sistem lain seperti tampungan air hujan agar pemanfaatan air hujan lebih maksimal. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Eh, Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.